Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semua. Oke, apa kabar ya? Semoga kabar kalian, kabar Bapak Ibu semuanya baik-baik saja ya. Oke, eh, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mempresentasikan salah satu jenis karya sastra yang ada di dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke, contohnya yaitu tentang poetry ya. Kalian pernah mendengar kata poetry? Ya, apalagi kalau ya jurusan-jurusan yang sastra pasti biasa dengar kata poetry ini. Oke, baik. Tapi sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin kalian buat satu contoh berdasarkan kata di bawah ini ya. Jadi kalian sebentar make a sentence using the word below. Jadi kalian bisa membuat satu kalimat di mana kalimat itu di dalamnya ada kata sun, moon atau love. Terserah kalian mau bentuk pantun, mau dalam bentuk puisi, yang penting ada kata sun, moon dan love-nya. Salah satunya saja yang mana. Oke. Jawabannya saya tunggu di kolom komentar ya. Baik, mungkin saatnya kita masuk ke materi ya, yaitu tentang tapi sebelumnya saya memperlihatkan dulu the table of content saya. Jadi ada 4 materi yang sebentar saya akan presentasikan. Yang pertama yaitu tentang what is poetry, yang kedua parts of poetry, yang ketiga tips for writing poetry, dan yang keempat ada aktivitas ya atau activities ya. Jadi ada 3 bagian materinya. Kemudian yang keempat itu just activities ya, atau mungkin pekerjaan atau tugas atau apa yang sebentar kalian penasaranlah dulu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Pada bagian pertama, pertamanya yaitu tentang adalah write a poem using at least 5 of the following words. Biasanya ada yang bertanya, apa sih perbedaan kegiatan poetry dengan poem? Puisi ya, dengan menggunakan 5 kata berikut ini ya. Jadi di bawah ya. Jadi kalian boleh menuliskan yang biasanya dari kalimat-kalimat yang telah ditentukan dengan nilai estetika yang berkualitas, kata matahari dan bulan, melihat atau mendalam. Jadi kalian boleh membuat puisi dengan menggunakan tulisan yang menggambarkan kata yang telah disediakan atau pikiran, yaitu sebuah diksi atau pemilihan kata yang pertamanya ya. Jadi antara poem dan poem saya rasa itu using at least 5 of the following words. Oke, baik ya. Jadi kegiatan pertama itu adalah tulislah puisi dengan ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan how would you define poetry ya. Jadi ada beberapa macam pengertian atau definisi dari poetry. Pertama, poetry itu adalah salah satu jenis karya sastra atau genre sastra ya. Kemudian puisi itu juga dapat diungkapkan melalui kata-kata. Selanjutnya puisi juga itu bisa berbentuk perasaan, bisa berbentuk emosi dan ide ya. Kemudian yang terakhir, puisi itu dapat tertulis atau dapat ditulis dalam syair atau prosa ya. Pada bagian ini I will explain the types of poetry. Jadi saya akan menjelaskan jenis poetry. In here there are 3 types of poetry. The first is lyric poetry, the second is dramatic poetry, and the last is epic poetry. Ya, jadi ada 3 ya. Yang pertama puisi lirik, yang kedua puisi dramatis, dan yang ketiga adalah puisi epik. Ya, pada bagian pertama yaitu tentang puisi lirik, di sini expresses the poet's feelings and emotion, or the poems are melancholic and nostalgic. Ya, jadi di sini mengungkapkan
mengungkapkan perasaan dan emosi penyair, di mana puisi-puisi tersebut bisa berbentuk melankolis dan nostalgia, atau syair-syair tersebut dapat diiringi melodi permainan kecapi, atau kalian pernah melihat juga orang berpuisi diiringi dengan musik atau petikan gitar. Nah, ini yang termasuk puisi lirik. Kemudian yang kedua yaitu adalah dramatic poetry atau narrative events which include dialogue or monologues, atau tragedy or comedy or long poem. Ya, jadi puisi dramatis ini menceritakan peristiwa yang mencakup dialog atau monolog, atau sebuah tragedi atau komedi. Juga bisa dalam berbentuk puisi panjang. Jadi kalian, jika kalian punya pengalaman yang tragis ataukah yang lucu, yang berbentuk komedi, eh, cerita-cerita kalian itu bisa dibuat dalam bentuk puisi, ya. Kemudian yang terakhir ada puisi epik, di mana menceritakan peristiwa nyata atau imajinasi. Jadi the narrative real or imaginary events. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa di salah satu jenis sastra itu biasanya ada suatu kejadian yang fakta atau imajinasi. Jadi kita emang di sini di puisi ini kadang kita diajak untuk berimajinasi, ya. Jadi di sini puisi epik ini menceritakan peristiwa nyata atau imajinasi, atau bisa juga mengungkapkan situasi tertentu, karakter atau transmisi suatu nilai. Ya, jadi ketiga dari jenis-jenis puisi ini punya eh, bagian-bagian tertentu, ya, atau bagian dari jenis-jenis puisi ini. Kalian coba ingat deh, kalian pernah menulis sebuah puisi dari tipe jenis yang di mana? Kalau ada kalian tulis di komentar, ya. Selanjutnya kita akan masuk eh, pada bagian kedua yaitu parts of poetry. Ya, bagian pertama dari the parts of poetry yaitu adalah the verse atau ayat atau baris, ya. Baris yang membentuk puisi. Jadi di sini kalian bentuk dulu satu baris, ada beberapa baris yang sehingga sebentar akan membentuk sebuah paragraf dalam puisi. Oke, yang kedua yaitu di stanza atau set of verse from a stanza. The classification of stanza depend on the number of line that compose it. Ya, jadi yang kedua itu tentang bait. Ya, jadi awalnya ada baris, kemudian yang kedua adalah bait, di mana bait tersebut merupakan kumpulan syair membentuk sebuah bait. Penggolongan suatu bait tergantung pada jumlah baris yang menyusunnya. Untuk membedakan satu bait dengan bait lainnya, dari beri spasi setelah diakhiri dengan titik, ya. Oke, kita lanjut. The rhyme, ya. Jadi rhyme is widely used tool in the poetry. It's help us create specially sound and melodies and the end of word in a verse. There are two types of rhyme. You can use assonant and consonant. Ya, jadi sajak. Jadi sajak adalah alat yang banyak digunakan dalam puisi, di mana sajak ini dapat membantu kita menciptakan suara atau melodi khusus, ya. Jadi di sini juga dijelaskan ada dua, ya. Ada dua jenis sajak, yaitu pertama sajak asonan yang didasarkan pada kesamaan vokal pada suku pada terakhir ayat, dan yang kedua sajak konsonan yang berupaya mencocokkan semua bunyi suku kata terakhir pada sebuah ayat. Selanjutnya yaitu adalah the rhythm, ya. The rhythm is the musicality given to each verse. Is produced by repetition of the stresses syllables in each of the lines of verse. Ya, jadi yaitu tentang irama. Ya, jadi irama ini adalah musikalitas yang diberikan pada setiap bait.
Hal ini dihasilkan oleh pengulangan suku kata yang ditekankan di setiap baris ayat. Jadi irama ini bisa disebut dengan tinggi atau rendahnya suara ketika kita membaca sebuah puisi. Sekarang kita memasuki tips for writing poetry atau cara untuk menulis sebuah puisi. Jadi di sini kita akan berbagi ya bagaimana tips-tips untuk writing poetry. Mari kita simak tips for writing poetry atau cara atau tips untuk menulis puisi. Jadi ada beberapa cara di sini ya. The first is find a quiet place where you can feel relaxed and have something to write as you get inspired. The second, choose a main theme for your poem. Uh, the next, when you write your ideas, it's visible to do the first draft and then a final. Oke, jadi yang pertama, coba temukan tempat di mana Anda bisa merasakan rileks dan bersenang-senang untuk mendapatkan sebuah inspirasi. Oke ya, jadi kadang kita merasa di tempat mungkin di pantai ya, saya bisa dapat merasa nyaman, merasa rileks untuk menulis sebuah puisi. Yang kedua, pilih tema ya. Jadi kalian harus pilih temanya, tema apa ini? Kegalauan hati kah, keresahan jiwa kah, ya terserah. Kemudian yang ketiga, ketika kalian ingin menulis puisi, disarankan dalam bentuk draft ya. Jadi kalian catat-catat kecil dulu. Yang kemudian nomor 4, ingatlah bahwa kita harus menerapkan bahasa yang liris. Kemudian yang kelima, tanyakan, apakah puisi apa sih tujuan dari puisi ini? Oke. Atau apakah puisi ini bisa dirasakan oleh para pendengar? Tips selanjutnya yaitu use the parts that make up the poem according to the type of poem you choose. Jadi, gunakan bagian-bagian penyusun puisi sesuai dengan jenis puisi yang Anda pilih. Ya, jadi perlu disusun dulu. Oh, ini sesuai dengan puisi yang saya pilih, ini sesuai dengan tema yang puisi saya inginkan. Oke, yang kedua, define the storyteller you want to be. Jadi usahakan kita ini mau menampilkan atau mau menjadi pembaca puisi yang hebat ya, yang bagus, yang bisa diterima oleh para pendengar. Yang ketiga, feel free ya. Jadi jangan ragu untuk menulis dengan bebas. Ungkapkan perasaan, emosi, ide dan renungan Anda. Yang penting sopan ya. Yang kemudian pikirkan judulnya ya. Yang keempat ini, think of a little, don't forget your name. Jadi jangan lupa juga untuk menuliskan nama di akhir puisi yang kalian buat. Oke, now kita sudah sampai ke bagian keempat ya, yaitu aktivitas atau sekarang kita bakal membuat sebuah tugas ya. Jadi tugasnya di sini ada beberapa tugasnya ya. But I think it's so easy ya. Tugasnya ini saya rasa gampang, yaitu aktivitas pertamanya, yaitu aktiviti yang pertamanya yaitu adalah write a poem using at least 5 of the following words. Ya, jadi kegiatan pertama itu adalah tulislah puisi dengan menggunakan 5 kata berikut di bawah ya. Jadi kalian boleh menuliskan sebuah puisi dari kalimat-kalimat yang telah ditentukan dengan kata matahari, bulan, melihat, topi, sendok. Jadi kalian boleh membuat puisi dengan menggunakan kata yang telah disediakan. Pada aktivitas kedua, di sini saya ingin kalian bebas menulis puisi yang gimana mempunyai sekurang-kurangnya 3 bait, 4 baris, dan 2 rima dalam per bait. Oke ya, jadi kalian coba deh, kalian
ungkapkan your feeling and your ideas in this poetry. Jadi kalian coba ungkapkan perasaan dan idemu dalam membuat puisi di sini. Oke.